Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membuat peta sebaran COVID-19 menggunakan titik sentroid. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan peta provinsi yang ada di Indonesia. Nah, bisa kita coba select. Nah, ini merupakan salah satu wilayah yang ada di provinsi di Indonesia ya. Oke, untuk data kasus COVID-19 bisa kita cek dari Open Attribute Table. Nah, di sini saya sudah mengentry dari data 30 Maret sesuai dari contoh ya. Tapi bagi teman-teman yang belum, boleh saja mengentrynya terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada data 30 Maret dari beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Untuk titik sentroid ini akan dikendalikan oleh aplikasi GIS ini sendiri, yang dimana masing-masing provinsi ini akan tercreate sendiri titiknya berdasarkan titik tengah dari setiap lokasi. Nah, bisa saja langsung kita coba untuk membuat titik sentroidnya ini dari menu vektor, kemudian geometry tools, kemudian kita pilih centroids ya. Nah, di bagian create point ini tidak perlu kita centang ya, karena ketika kita akan mencentangnya maka titik-titik di pulau kecil pun dia akan muncul gitu. Jadi tidak perlu kita centang. Pada titik sentroid ini, kita akan save file dengan save to file ya. Oke, sebelumnya kita cari lokasi atau foldernya terlebih dahulu. Nah, kita simpan di SHP Indonesia, kemudian kita buat nama titik sentroid. Kemudian kita save. Kemudian run. Selanjutnya, karena udah, kita close aja ya. Nah, di sini sudah ada titik sentroid yang dimana ada 34 titik ya sesuai provinsinya. Tapi seperti yang kita lihat di sini, titiknya masih jauh dari pulau atau wilayahnya, ini masih kelihatan berantakan. Nah, untuk memperbaikinya, kita bisa klik toggle editing, kemudian vertex tool. Nah, jadi di sini kita bisa klik di titik ini, kemudian kita pindahkan. Ini kita coba klik, kemudian kita pindah. Oke, ini satu lagi. Kita klik, kemudian kita pindah. Begitu kita lanjutkan sampai titik-titiknya itu pada wilayah yang tepat ya. Tapi sebelumnya kita untuk men-save-nya ini kita nonaktifkan toggle editingnya terlebih dahulu ya, baru kita bisa nge-save-nya. Nah, untuk memvisualisasikan datanya pada layer sentroid ini, kita klik kanan, kemudian properties. Nah, di bagian single simbol ini kita ubah menjadi graduate. Kemudian di bagian value-nya kita ubah menjadi 30 Maret. Nah, di bagian simbolnya ini udah pas ya, karena kita akan menggunakan titik. Namun, ini bisa kita ubah gambarnya atau warnanya menjadi lebih terang.
Kemudian kita klik OK. Kita OK-kan. Nah, selanjutnya untuk ini colornya kita ubah menjadi size. Pada kelasnya kita buat menjadi 6 supaya dia ada 6 tingkatannya. Nah, di sana sudah ada 6 tingkatan. Di bagian titik pertama bisa kita buat nilainya itu 0 aja karena dari awal. Oke. Kemudian titik kedua kita buat 0 sampai 10. Kemudian 10 sampai 50. Kemudian 50 sampai 100. Kemudian dari 100 sampai 300. 300. Oke, yang terakhir kita buat itu 300 sampai 300 lebih. Oke, kita klik apply. Oke. Nah, jadi dia sudah ada gambar titik sentroidnya yang berwarna merah ya. Jadi titik-titik merah ini itu menyatakan bahwa semakin besar titiknya itu pada wilayah itu, maka itu menandakan bahwa semakin besar pula kasus COVID yang terdapat pada wilayahnya itu. Nah, oke, bisa kita merubah warna peta ini. Misal kita buat menjadi lebih transparan ya. Nah, di bagian colornya kita buat ke warna putih, kemudian klik OK. Nah, opacity-nya itu kita kurangin. Oke. Atau misal kita buat dia sekitar 40 aja. Kemudian apply, klik OK. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menambahkan background layar Google Map ya. Itu bisa kita gunakan menggunakan Quick Map Service. Nah, bagi teman-teman yang belum menginstalnya, install terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat beberapa pilihannya. Namun saya akan menggunakan Google karena lebih terbiasa. Nah, di sini saya menggunakan Google Road. Nah, jadi begitulah dia hasilnya setelah kita menggunakan background layar Google Map-nya ya. Jadi dia kelihatan lebih hidup dan menarik. Jadi enak lebih dipandang gitu. Oke, kita akan mencoba pada titik sentroid ini supaya tidak terlalu terang. Nah, di bagian simbol titik ini kita akan mengurangi kapasitasnya supaya menjadi lebih transparan. Oke, kita klik OK, apply, OK. Oke, sekian yang dapat saya jelaskan. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.